seluruh jajaran BNN Provinsi yang pada diri kami yang berbahagia ini. Salam bagi kita yang beragama Islam, tentunya ini bulan kebaikan dan kehidupan kita tiga hijriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Brigjen Pol Joko dan kita katakan bahwa Kabupaten Bali kami ini termasuk kabupaten yang cukup didengar masalah narkoba. Bapak Abdurrahman BNN Kabupaten Bali ini bagaimana kita bisa kerja sebagai BNN provinsi untuk Pak Brigjen Pol Joko jadi dia melihat kondisi Sumatera Selatan, katakanlah tempat-tempat yang harus dilihat ya. Terus kita juga tadi ya kalau bisa mengusulkan juga ini BNN karena disampaikan tadi bahwa sekarang 3 daerah yang sedang muncul itu karena dalam moratorium jadi belum bisa terlaksana. Nah, mungkin kita akan segera juga mengusulkan mudah-mudahan bisa bergabung dengan 3 kabupaten kota itu, dan bila moratorium itu misalnya dibuka ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan PNK yang ada di Kabupaten Bali. Tadi disinggung masalah yang paket hemat itu, Pak Bu. Apakah sudah di lapangan sudah mungkin nilai lebih parah atau gimana itu, Pak Bu? Ya tentunya nilai kita sangat dedikan, Pak. Jadi yang dengan paket-paket murah ini anak-anak, jadi pangsa pasarnya anak-anak sekolah yang notabene mungkin SMP, SMA, nah, sehingga ini dapat merusak. Karena apa? Dengan paket hemat ini orang dengan uang sedikit pun mereka bisa merasakan daripada narkoba itu. Lebih baik mereka nggak ada paket hemat, paket mahal. Jadi kalau paket mahal kan orang nggak bisa pakai. Nah kalau nggak bisa pakai artinya berkurang. Nah dengan paket hemat banyak yang memakainya sehingga pemakai juga hanya jadi banyak. Terkait perda, Pak Bupati, tadi yang disinggung. Ya tentunya kalau perda ya kita akan segera kita usulkan juga dengan DPR. Kebetulan tadi wakil DPR juga dari Madir, makanya ke depan kita bersinergi lagi bagaimana daripada perda-perda ini untuk memberantas daripada narkoba ini. Jenderal. Ya, jadi kita harus menyiapkan itu pertama kali. Kalau tidak, makanya saya saat ini sedang merumuskan rencana aksi tingkat provinsi, sudah mau dirapatkan dengan Kesbang Limas. Habis itu nanti kita akan evaluasi. Kita akan melibatkan semua stakeholder, kita evaluasi. Ya, bidang pencegahan siapa aja yang terlibat selain BNN. Misalnya dinas-dinas kesehatan, siapa, kita evaluasi. Sehingga nanti akan muncul itu permasalahan-permasalahan kita dari mulai pencegahan sampai rehabilitasi, masalahnya akan muncul. Oh, bagaimana kita menyelesaikan masalah narkoba ini dari hulu ke hilir sampai habis. Tidak hanya kita misalnya nangkep aja tapi nggak ada penyelesaian. Apakah yang ditangkap tadi misalnya masuk LP dia bisa sembuh? Ya kan dia otomatis kan dia walaupun ini misalnya dia pecandu dimasukkan ke mana? Ke lembaga masyarakatan. Nggak sembuh malah sakit ya. Nah, Izin Jenderal. iya. Adanya paket hemat untuk sasaran remaja di Bali, apakah bisa dikatakan Bali darurat narkoba seperti itu, Jenderal? Ya kalau lihat tadi saya bilang katakan ranking 2 kita nasional. Ya sebenarnya Sumatera Selatan ini hampir dikatakan darurat narkoba. Nasional pun sudah mengatakan darurat narkoba. Apalagi Sumatera Selatan. Kita ranking 2 loh, Jakarta kalah dengan kita. Ya. Setelah Sumatera Utara itu baru kita. Sementara kemarin ada 2 bulan yang lalu. LIPI udah turun. Kita berdoalah. Penelitian LIPI itu mungkin ada hasilnya nanti kita turun ranking atau tidak atau tambah naik. Gitu. Okay. Jadi kalau kita katakan sekarang bukan darurat lagi Mas ya. Sudah di atas darurat kali ya? Di atas darurat ya kalau ya? Darurat level mat. Harus benar dijadikan suatu, itu penanganannya harus penanganan seperti COVID-19. Artinya semua lembaga, semua ini benar-benar bersemangat bersama-sama untuk fokus pada narkoba. Ingat ini adalah setelah 5 tahun lagi akan terasa dampaknya. Bahwa dia generasi muda kita ini akan betul-betul ketinggalan dalam kemajuan zaman nanti. Izin Jenderal,